Hmm. Tes tes kedengeran semuanya? Semua. Coba Bapak cek. Dia ada chat. Bisa denger suara saya ya, guys ya? Masih nggak ada ya? Grayson masih nggak ada suara ya? Sama-sama Pak Sarno. Thank you juga. Belum mulai. 8 menit lagi ya. Sip. Thank you semua ya. Mas Irfan, Mas Effendi, Frigat. Oke, sip. Thank you. Oke, sip. Jelas ya. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain juga ya. Sekarang udah ada 79 orang. Mudah-mudahan kita bisa sampai 100 dan kurang lebih 10 menit lagi baru kita mulai. Thank you juga buat hari ini udah datang ya. Ya, saya juga apa namanya, thank you banget dan mudah-mudahan juga material hari ini kita bakal kasih juga berguna buat teman-teman semuanya. Oke, thanks Muhammad Aziz. Sebelumnya juga buat teman-teman yang puasa ya, selamat berbuka juga ya malam ini. Dan oke, kita juga buat jam 7 supaya teman-teman bisa buka dulu. Oke, jadi untuk request to speak betul pakai mic ya. Tapi untuk sesi kali ini kita coba pakai chat dulu. Jadi pertanyaan boleh ditulis di chat supaya nanti kita clear ya bacanya dan kita juga bisa apa namanya jawabnya lebih enak. Jadi dari pertanyaan pasti saya misal Grayson kalau mau nanya ya, saya pasti apa omong dulu pertanyaannya seperti apa, nanti saya kasih jawabannya juga. Ya kita webinarnya plan bakal sampai jam 8 ya. Mungkin kalau misalnya nanti ada banyak pertanyaan ya, kita bisa lebih daripada jam 8 juga. Lewat HP support mendingan lewat chat room ini ya, supaya teman-teman semua juga bisa lihat pertanyaan seperti apa dan saya juga bisa kasih jawaban sesuai ya dengan pertanyaan teman-teman. Sip, thank you. Udah 87 orang. Kita tunggu 5 menit lagi dan kita mulai sharp jam 7. Saya di sini juga udah ditemenin sama Pak Sanjay. Pak Sanjay hari ini bareng sama saya juga. Kita berdua jadi speaker. Nanti saya sharingin sedikit juga mengenai Pak Sanjay sendiri. Beliau juga udah serial entrepreneur 10 tahun lebih di dunia makanan F&B. Nanti bakal banyak yang kita bisa cerita. Kalau misalnya ada yang belum kedengeran suaranya bisa chat juga ya.
atau misalnya nggak jelas. Jadi kita bakal bisa bantu coba ganti setting ya. Ngopi dulu silakan. Buat teman-teman supaya nggak salah juga ya, hari ini kita bakal ngobrolin lebih banyak ke gimana sih sukses di bisnis di dunia digital. Ya, jadi hari ini saya nggak ngomong soal desain, nggak ngomong soal freelancing juga ya, tapi lebih banyak di bisnis digital. Webinarnya kita terus terang yang ini pertama kalinya ya kita mulai, dan kita bakalan kondak mungkin sekitar 3 bulan sekali. Nanti kalau peminatnya makin banyak kita coba buat lebih sering lagi, 2 bulan sekali. Dan tadi ada yang nanya soal siapa tahu dapat THR. Nggak ada THR, tapi ada bonus yang lain hari ini. Kalau bisa chatnya nanti sambil jalan kita bahas sesuai topik ya, guys ya, supaya kita juga sama-sama enak juga. Soalnya ada teman-teman yang lain juga pengen apa namanya menyimak ya tips-tips apa yang kita bisa share hari ini tentang bisnis digital. Bonusnya ditunggu dulu ya John ya. Nanti kita bakal sharing sambil jalan. Ada suara gayo. Nggak kok, kita nggak di samping toilet kok. Kita di ruangan dalamnya. Sama-sama Mas Priyo. Kita juga seneng ya bisa Mas juga bisa hadir hari ini. Yang lainnya juga sama, Mas Wiku. Selamat bergabung. Wah, udah 98 orang. Luar biasa. Untuk webinar pertama ya, saya juga nggak nyangka bisa sampai segini. Ya, 1 menit lagi. Habis itu kita langsung mulai. Mic-nya nanti saya kasih tahu Mas Priyo pakai apa. Boleh, Mas Irfan, saya take note juga. Ada, nanti Mbak Sinta kita ada rangkuman kopi materinya juga. Itu bakal kita kirimin PDF-nya. Sama kita ada replay webinarnya juga ya, bisa lihat di YouTube juga. By the way, tadi pertanyaan mic-nya pakai Logitech. Nanti saya kasih juga versinya. Oke, kita mulai aja ya hari ini. Thank you buat teman-teman yang udah datang. Kalau dilihat di screen sekarang, kita ngomongin tentang sukses bisnis digital, episode pertama ya, hari ini 15 Juni. Hari ini kita bakal ngomongin tentang gimana sih kita bisa jadi sukses di bisnis online. Saya sendiri udah jalanin bisnis online ini 5 tahun. Nanti saya share profilnya ya. Dan terus terang kayak semua bisnis ya, ada banyak challenge-nya, tantangannya juga ya. Tapi tentunya jalanin bisnis online ini berbeda sama bisnis lainnya juga. Ada banyak tips dan trik seluk beluknya juga. Hari ini makanya kita mau sharingin ke teman-teman.
Jadi hari ini pembicaranya saya sendiri ya. Nama saya Ryan Gondokusumo. Saya CEO dari dua company, satu tuh 1000.com, kita mulai di 2012 dan 1000 Lancer di 2015. Jadi 5 tahun saya sebagai pebisnis online, background saya di digital marketing sama di product development. Saya dulu bangun 1000 Lancer itu di 2015 ya, kita buat pasar online untuk uh, cari freelancer. Freelancer itu di dunia online marketing, website, penulis, dan sampai hari ini kita telah bantu lebih dari 5.000 klien dari seluruh dunia, dan kita punya freelancer udah hampir 150.000 freelancer. Dan banyakkan freelancer ini dari Indonesia, jadi kudos ya buat freelancer-freelancer Indonesia yang luar biasa banget. Dan saya juga hari ini temenin sama Pak Sanjay. Pak Sanjay ini orang yang luar biasa banget, 21 tahun menjadi entrepreneur. Sebelumnya di F&B, dan juga dia sebagai seorang edukator ya, mendirikan panendigital.com untuk edukasi mengenai gimana sih cara sukses membangun dan mengembangkan bisnis online. Dan oh ya, Pak Sanjay juga bisnisnya ada di batikaryasena.com. Dan hari ini apa sih yang kita bakal pelajarin? Ada 4 hal. Nomor 1 itu potensi bisnis, dahsyatnya bisnis digital dalam 4 tahun ke depan. Ya, kalau teman-teman lihat sebelumnya kayak Gojek, Traveloka, mereka udah masuk ke bisnis online dan dalam 2-3 tahun ini benar-benar ngubah ya Indonesia yang luar biasa banget. Dan juga yang kedua, kita mau ngomongin apa yang bisa pelajarin hari ini tentang karena saking dahsyatnya ini nyebabin suatu perubahan di finansial seluruh dunia. Dan ketiga itu gimana sih caranya teman-teman misalnya punya bisnis konvensional ya, itu bisa kita convert atau dipakai ke digital. Dan juga untuk mulai suatu bisnis online pastinya kita mesti ada website atau aplikasi ya. Dan saya mau ceritain gimana sih caranya buat suatu arsitektur website yang menjual. Oke, hari ini juga yang sangat penting kita mau ungkapin tentang blueprint. Banyak orang itu kalau buat suatu online bisnis, mereka lebih banyak tuh coba-coba. Tapi sebenarnya ada blueprintnya, dan kita namain ini 7 langkah sukses di bisnis digital. Hari ini bakal kita sharingin juga. Dan buat teman-teman yang nyaksiin webinar ini sampai selesai bakal dapat bonus juga. Nanti saya sharingin. Seperti tadi kayaknya Mas Jimmy juga nanyain bonusnya apa. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa bareng sama kita ya sampai webinar ini selesai 1 jam ke depan. Dan untuk supaya maksimal, saya pengen semua teman-teman yang udah ikut dan siapin waktu hari ini supaya benar-benar fokus ya, karena apa yang kita bakal bagi ini benar-benar penting buat kalian, terutama yang mau mulai bisnis online. Jadi matiin HP, hilangkan I know and things like that ya, perhatian penuh juga dan partisipasi 100%. Dan terakhir paling penting, buat hal-hal yang menurut kalian ini berguna, dicatat. Oke, webinar ini bakal dibagi jadi 5 bagian. Untuk bagian 1, 2, 3 revolusi ini akan diceritakan sama Pak Sanjay dahulu. Dan nanti saya bakalan sharingin yang bagian 4 dan 5-nya. Oke, without further ado ya, saya juga kasih ke Pak Sanjay untuk mulai kita punya webinar hari ini di bagian 1, revolusi digital. Silakan Pak Sanjay. Ya, selamat sore. Thank you Ryan. Selamat sore teman-teman semua. Saya merasa sangat bahagia bisa diundang sama Pak Ryan untuk membawakan webinar ini. Dan juga saya ingin banyak menceritakan sebenarnya sekarang apa yang sedang terjadi di dunia ini dan potensi yang dapat kita manfaatkan, walaupun memang ada ancaman juga, tapi saya melihat ada potensi yang sangat besar. Ya, mari kita mulai. Jadi saat ini Anda sedang menjadi saksi perubahan besar. Jadi kita sekarang dari era industri mau masuk, sebenarnya sudah bukan mau masuk, sudah menjadi era informasi. Jadi hal ini menyebabkan terjadinya revolusi digital di dunia. Jadi
revolusi digital ini siap melesat ya. Jadi kata-kata siap melesat ini bukan hanya untuk membuat slide ini menjadi lebih menarik, tapi benar-benar siap melesat karena saat ini kita sudah matang ya, dan sudah memasuki gelombang ketiga. Gelombang pertama terjadi dari tahun 85 sampai tahun 99, jadi from zero to one. Ini pada saat itu belum terasa, baru masih bentuknya embrio. Kemudian gelombang kedua itu tahun 2000 sampai 2015, di mana semakin banyak aplikasi yang dibuat dan terjadinya komersialisasi. Nah, sekarang ini kita masuk gelombang ketiga baru 2016 lalu, di mana ini adalah gelombang yang dinamakan Internet of Things. Jadi, internet yang akan masuk ke segala hal dalam bentuk fisik dan maupun non-fisik. Jadi mari kita coba flashback kembali, sebenarnya apa yang sudah terjadi di revolusi digital. Kalau kita lihat dari gambar sebelah kiri, itu komputer Mac yang zaman dulu. Jadi Anda lihat sekarang semakin kecil dan semakin kecil. Dan Anda lihat perubahan perangkatnya, aplikasinya, kecepatan prosesor, kecepatan internet yang meningkat secara eksponensial dari gelombang 1 sampai 3 ini. Anda bisa melihat ponsel kita sekarang jauh lebih canggih daripada komputer yang sebelum-sebelumnya. Nah, Anda bisa lihat di sini efek global karena revolusi digital. Smartphone Anda sekarang jutaan kali lebih canggih daripada gabungan seluruh komputer NASA di tahun 1969. Jadi kita lihat ya, sebelah kiri ini iklan dari ZME Science, ada sumbernya juga di bawah itu. Anda kalau mau membaca lebih lengkap silakan. Jadi million times more powerful than all of NASA's combined computing in 1969. Berikutnya, saat ini sudah ada 6,1 miliar pengguna smartphone secara global pada tahun 2020, melewati pengguna saluran telepon tetap berlangganan. Saya yakin Anda ada yang tahu, ada yang belum tahu. Telkom itu sangat sulit sudah menjual fixed line. Yang dijual adalah data telepon seluler dan telepon seluler sendiri, karena saluran telepon tetap berlangganan tuh lama-lama sudah menjadi barang usang. Next ya, ini yang terjadi di Indonesia, di tanah air kita sendiri. Ini yang saya mau fokuskan ya. Anda lihat di slide sebelah kiri, penetrasi penggunaan internet di Indonesia ya sudah mencapai 132 juta. Mungkin ada yang tahu, sudah tahu, ada yang belum tahu, tapi ini sangat besar sekali. Ini berdasarkan survei di APJI ya. Itu sumbernya ada. Dan yang membuat saya semakin merasa bahwa ini adalah sesuatu yang akan melesat seperti yang saya tadi sampaikan. Anda lihat slide sebelah kanan. Kalau Anda lihat gabungan 3 lingkaran itu adalah 71,6% dari total pengguna internet, yang berarti 94,9 juta orang angkatan kerja produktif dan konsumtif di Indonesia itu menggunakan internet. Ini luar biasa sekali. Berikutnya, ini ada yang data lagi kita kupas lebih dalam. Ini yang sangat menarik nih. Anda lihat slide sebelah kiri. Alasan akses internet adalah untuk konten komersial itu 123,5 juta orang masuk ke internet. Itu untuk mengakses konten komersial. Dan kita lihat data sebelah kanan. Yang cari alasan untuk langsung berbisnis dan berdagang dan cari barang ya, yang melakukan transaksi pada saat ini itu 10,4 juta orang yang benar-benar masuk
Bukan cuma lihat-lihat, tapi dia mau mengeluarkan uang, mau melakukan transaksi. Nah, sekarang ini data lagi yang kita perlu tahu ke depannya apa yang terjadi di 2020. Proyeksi penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2020, 53% dari penduduk Indonesia itu akan menggunakan e-commerce, internet, bukan cuma internet, maksud saya e-commerce ya, jadi melakukan transaksi. 140 juta orang, ini 2020. Anda tahu sekarang penduduk Indonesia berkisar 240 juta, bentar lagi mungkin sudah 250 juga. Jadi sesudah 2020 ini akan meningkat terus, yang datanya mungkin masih belum bisa dilihat ya. Karena belum ada proyeksinya, ini data dari Bloomberg. Anda bisa lihat kita ini memang 2016 masuk ke Internet of Things itu memang sedang terjadi. Nah, sekarang data berikutnya yang saya temukan yang benar-benar membuat saya terkesima adalah transaksi e-commerce kita tahun 2013 104 triliun, 2016 261, jadi naik 3 kali lipat. Sekarang 2016 ke 2020 ini naik 6,5 kali lipat proyeksinya. 1.700 triliun. Menurut data kalau tidak salah ini 8% dari seluruh konsumsi pembelian negara. Luar biasa. Sekarang saat ini siapa yang menikmatinya? Yang kalau kita lihat ke belakang 261 triliun. Hanya 400 perusahaan yang menikmati 261 triliun transaksi di tahun 2016. Mereka benar-benar sedang, istilahnya sedang berbulan madu ya kayaknya. Orang lain belum ada yang tahu, mereka sudah bisa melakukannya, memiliki knowledge, karena mungkin mereka perusahaan dengan dengan modal yang besar, mereka bisa membeli knowledge dari luar negeri, membayar siapapun. Tapi saya sebagai seorang praktisi juga, saya pengen membagi ilmu supaya ini 1.700 triliun yang akan datang ini bukan cuma 400 perusahaan yang menikmati, tapi kita semua. Dan walaupun kita masuk, bukan berarti nanti potensinya akan habis atau terjadi perebutan pangsa yang terlalu besar. Karena ini, istilah saya ini masih blue ocean. Lautnya masih biru. Tidak ada ikan hiunya yang akan memakan Anda ini 4 tahun ke depan. Kita semua, mungkin dalam tanda kutip ya bisa jadi kaya kali. Oke, sekarang kita lihat nih, 10 besar yang lagi menikmati. Anda bisa lihat nih merek-merek besar. Lazada, Tokopedia, ini semuanya Anda tahulah nama-nama ini sudah bertebaran di internet. Blibli, Bukalapak. Nah, Matahari Mall, nah ini sebenarnya dia juga cukup bagus ya. Dia tidak terlena untuk diam saja. Dia masuk, walaupun mungkin sedikit agak terlambat, tapi dia juga sudah masuk ke dalam 10 besar. Mungkin lama-lama dia punya toko offline-nya akan berkurang, akan dikurangi. Dia hanya akan tetap membuka toko offline-nya yang di daerah masih rame. Tapi yang sudah sepi sama dia sudah ditutup dan dia sudah punya pangsa di online. Dan ini sumbernya dari CNN ya. Jadi apapun yang saya berikan data di sini itu data valid, data yang bisa dipertanggungjawabkan dan ada sumbernya semua. Anda bisa lihat di bawah setiap slide. Next ya. Kita tadi membicarakan yang positif, revolusi digital. Tapi di sisi lain, perubahan dari era industri menjadi informasi ini juga menyebabkan korban dan terjadinya keresahan finansial di dunia. Nah, ini bagian 2 ya, keresahan finansial. 100 tahun lalu
terjadi kejadian serupa. Saat itu perubahan dari era agraris ke era industri ya. Saat itu Henry Ford membuat mobil. Inspirasi yang dia dapatkan adalah pada saat dia bertanya sama orang, apa yang kamu inginkan supaya perjalanan kamu lebih cepat? Ada yang mengatakan ya kita pengen kudanya bisa lari lebih cepat. Tapi Henry Ford tahu nggak mungkin si kudanya itu bisa dibuat lari lebih cepat. Akhirnya dia berpikir, dan mungkin ceritanya panjang, akhirnya dia punya ide bikin mobil. Dan pada saat mobilnya jadi masuk ke pasaran, 26,5 juta sama kuda-kudanya itu akhirnya sudah obsolete. Ceritanya sudah out of date, tidak bisa dipakai. Dan akibatnya bengkel kereta kayunya bangkrut, peternakan kudanya tutup, kusirnya sama perawatnya udah nganggur, usaha pakan kuda onderdil kayunya juga gulung tikar semua. Nah, saya juga ingin mengutip ya dari buku yang saat ini saya sedang baca. Ini buku sangat bagus sekali, benar-benar menjadi pembuka mata bagi saya juga. Ini saya kutip ya. Sekarang ini terjadi lagi gerakan siluman. Kutipan saya adalah dari buku itu, semua industri tengah bertarung menghadapi lawan-lawan baru yang masuk. Mereka tak terlihat, tahu-tahu menjadi semakin besar. Mereka langsung masuk ke rumah-rumah konsumen dari pintu ke pintu secara online melalui smartphone. Berikutnya ya, mulai tutupnya para retailer raksasa di Amerika. Jadi ini terjadi di Amerika juga. Di Amerika terjadi dahulu karena memang di sana adalah perubahan yang pertama terjadi adalah di sana karena segala macam perangkat dan lain sebagainya berkembang di sana dulu. Kalau Anda tahu, Sears, JCPenney, Kmart, Macy's ini adalah raksasa-raksasa retailer ya. Mereka saat ini sedang menutup gerai karena belanja online semakin populer di sana. Mereka penutupan gerai di sana, ratusan gerai sedang dilakukan dan mereka lagi fokus untuk masuk ke internet. Anda bisa lihat di situ gerai yang ditutup, Sears 54, JCPenney 138, Kmart 126, 68, ini kayaknya kira-kira 300-an lebih nih kalau hitungan cepat saya. Hal lain lagi ya, Uber lagi menghantam taksi konvensional di seluruh dunia. Anda lihat Uber yang masuk dengan seperti tsunami ya. Tsunami yang terjadi di banyak negara, sampai demonya ini terjadi di hampir semua negara, termasuk Indonesia. Nah, ini ada salah satu hal lagi yang data yang sangat-sangat menarik ya. Airbnb sudah merampas pangsa pasar hotel dan penginapan. Airbnb 100 juta pelanggan sudah berada di 191 negara, ada di 57.000 kota di dunia. Mereka baru usianya 9 tahun, valuasinya sudah 30 miliar. Hotel Hilton, membernya 55 juta, berada di 104 negara, 775.000 kamar cuman, kalau Airbnb ada di 57.000 kota di dunia, usianya sudah 98 tahun, kalah jauh dari Airbnb yang baru berusia 9 tahun, jadi dia ini istilahnya masih bocah ya, tapi dia valuasinya udah 30 miliar. Ini yang saya katakan dahsyatnya bisnis digital. Mereka bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan dan enterprise yang sudah puluhan tahun. Ada juga korban lagi, kalau tadi Hilton sih masih berdiri ya, semuanya masih oke, cuman dia sudah kalah. Ada yang bangkrut juga. Kodak, Anda mungkin sudah tahu, didirikan 1880, mereka sebenarnya menciptakan prototipe kamera digital. Tapi karena mereka internal perusahaannya merasa masih lama kamera digital, kita
jualan roll film aja. Kalau kita udah mulai jualan kamera digital, nanti roll film kita seolah-olah bagian industrinya mereka bunuh sendiri. Jadi mereka biarkan. Pada saat 92 sudah terjadi perubahan, mereka juga belum bergerak. Akhirnya idenya diambil orang lain, kalau nggak salah Sony, mereka yang mengeluarkan kamera digital pertama sepertinya secara komersial, dan akhirnya masuk ke smartphone, sudah selesai. Kodak akhirnya sudah kalah. Mereka bangkrut tahun 2012. Digitalisasi juga membuat lapangan kerja semakin berkurang. Jadi Anda melihat ya, Google hari ini dan AT&T, kita bandingkan dua perusahaannya, Google dan AT&T. AT&T itu berdiri tahun 1964. Perusahaan terbesar di Amerika tahun 1964 bernilai 267 miliar. Karyawannya, Anda lihat nih jumlah karyawannya 758 ribu. Anda coba bandingkan Google, perusahaan yang valuasinya hampir sama, tapi karyawannya cuma 57 ribu orang. Google tapi memiliki hanya 1/10 karyawan yang dimiliki oleh AT&T. Karena mereka bisa, bagaimana cara bisa menghilangkan 90% karyawan adalah dengan komputer dan teknologi, jadi digitalisasi juga. Ini Anda bisa bayangkan bahwa kalau digitalisasi sudah merambah kemana-mana, banyak sekali lapangan pekerjaan yang akan terkena dampaknya ke depan. Dan Anda akan melihat efek yang hampir sama juga terjadi di Indonesia ya. Ini depan mata kita sendiri, cukup tragis ya, Bluebird. Penurunan laba bersih benar-benar drastis dari 629 menjadi 360. Tahun ke tahun mereka penurunannya 42%, yang lebih naas, Taksi Express, mereka sampai merugi 81,8 miliar. Next ya. Efek yang hampir sama di Indonesia, pangsa pasar retail sudah mulai nih dirajain oleh Lazada, Elvenia, Blibli, Tokopedia, Bukalapak. Nah, toko offline masih ada, mereka data terakhir juga saya tidak melihat mereka merugi ya. Cuman saya kemarin sedikit mengintip datanya Ramayana, kayaknya salesnya mereka dari tahun ke tahun sama ya. Mungkin kedepannya kita tidak tahu, cuman kalau mereka tidak mulai beralih ke online, bisa bahaya. Kalau Matahari, mereka sudah mempunyai mataharimall.com, mungkin mereka sudah ancang-ancang juga kalau offline-nya mati atau berkurang, ya mereka tinggal masuk ke online-nya yang dibesarin. Berikutnya, pangsa pasar pembelian tiket yang benar-benar sudah dikuasain oleh 4 perusahaan ini, rajanya, Traveloka, Tiket, Nusa Trip, Begi-Begi. Mereka mulai mematikan agen perjalanan offline. Mungkin Anda masih ingat zaman dahulu kita mungkin pergi ke travel agent yang Anda kenal dekat rumah, teman punya, tetangga punya, dan lain sebagainya, lebih ke arah perkenalan, tapi harus ke sana, harus ngantri, harus telepon. Sekarang dengan HP Anda bisa membeli tiket tanpa harus ke sana kemari, dan melihatnya gampang, memilih pesawatnya bisa gampang. Siapa yang lagi mau beli tiket untuk pergi ke travel agent lagi? Sudah tidak ada zamannya. Next ya, ini saya mulai dari perusahaan besar yang kena dampaknya. Ini sudah ada tanda-tanda masuk ke UKM. Pasar Tanah Abang berapa lama lagi nih masih jaya? Dari bukunya Disruption ya, karyanya Renal Kasali, yang saya baca, dia sudah ada prediksi bahwa ini akan masuk ke UKM, dan dia ada membuat sebuah statement yang diliput di Metro News di online. Dia memprediksikan ini akan berakhir.
Karena saat ini eranya online, jadi orang karena waktu yang semakin terbatas banyak yang harus dilakukan dan online yang begitu nyaman untuk berbelanja. Pertanyaannya ya, buat apa offline? Why offline? Apabila online Anda nyaman, dijamin keamanannya, boleh kembali, ada masalah boleh retur dan lain sebagainya. Anda bisa lihat di banyak toko-toko online, mereka bahkan boleh mengembalikan barangnya apabila pada saat sampai tidak suka. Saya sendiri kemarin baru belanja arloji untuk istri saya. Dia nggak suka arlojinya. Saya kembalikan dan biaya pengirimannya gratis. Nah, sekarang ini adalah kalau dibilang saran sih, tapi dari dalam hati saya mengatakan ini saya memerintah Anda nih. Anda harus mulai mengubah bisnis Anda menjadi digital. Ini sudah keharusan ini. Kalau nggak Anda bisa kehilangan usaha Anda dalam sekejap yang terjadi dengan Bluebird atau dengan Kodak atau dengan banyak perusahaan lain di dunia taksi dunia. Oke, sekarang saya masuk ke bagian ketiga ya, yaitu Digital Business Success Blueprint. Ini adalah hal penting yang ingin kita sharing hari ini, karena banyak sekali tirai yang terselubung sebenarnya. Digital punya success blueprint tuh bagaimana sih? Jadi anggapan kebanyakan orang memulai bisnis digital itu sulit sekali. Anda kalau lihat gambar di sebelah kanan tuh, mungkin Anda ini adalah seperti pikiran orang bisnis digital itu langsung terbayang Facebook, YouTube, iklan di Facebook, masuk Facebook, Instagram, harus posting, harus bikin website. Semuanya seolah-olah begitu banyak yang harus dilakukan. Tapi apa dulu yang harus dilakukan? Tidak mungkin semuanya bisa dilakukan sekaligus. Ibaratnya kalau Anda harus makan gajah, kan tidak mungkin langsung ditelan kan. Mungkin Anda mulai dari buntutnya dulu. Nah, ini banyak hal yang tidak dimengerti dan banyak yang merasa bisnis digital ini sulit sekali. Tapi saya pada saat pelajari ke dalam, saya merasa esensinya sama aja. Untuk membuat mudah, saya bikin sebuah diagram untuk membuat Anda mengerti esensi strateginya, kesamaannya di mana antara bisnis konvensional dan bisnis digital. Oke ya, ini diagram saya. Kita akan sedikit menghabiskan waktu di sini. Mari kita ke nomor 1 dulu ya. Jadi apabila nih Anda mau memulai bisnis konvensional offline, biasanya Anda mau menjual apa, Anda riset dulu nih di pertokoan atau riset dulu dengan teman apa yang barangnya laku. Pertama kan kita pikir kita mau jual apa, barang apa yang laku. Mungkin kita riset dulu, jalan-jalan dulu, melihat ke sana kemari, mendengarkan orang. Sesudah itu Anda buka toko atau buka kantor atau buka gudang ya di lokasi tertentu. Sesudah buka toko, Anda berusaha untuk diketahui orang lokasinya Anda. Jadi apabila butuh Anda, kita masukkan data kita di halaman kuning di Yellow Pages. Yang keempat adalah pada saat bisnis Anda sudah buka, Anda mulai membuat suatu buku di mana kalau ada customer datang atau Anda yang bertemu dengan seseorang, Anda masukkan namanya dan nomornya di buku telepon. Ini saya lagi berbicara zaman dahulu ya di bisnis konvensional. Jadi Anda membuat sebuah database dari customernya. Terus langkah kelima, Anda pasang iklan ya. Mungkin di koran atau di radio. Pasang iklan di media massa lah. Segala macam yang elektronik maupun cetak, bikin brosur dan lain apapun, mulai dari yang kecil sampai pasang billboard ya, tergantung besar kecilnya usaha, Anda lakukan hal itu. Terus yang keenam, Anda jalin relasi dengan klien, mungkin melalui sales Anda atau Anda telepon sendiri,
Anda follow up, dan lain sebagainya. Anda selalu menjalin relasi supaya pada saat mereka membutuhkan, Anda yang diingat dahulu, bukan pesaing Anda. Nomor 7, Anda mulai menganalisa nih usaha Anda. Berapa salesnya, berapa banyak yang datang, customer berapa di daerah ini, ada berapa banyak customernya, di daerah ini ada berapa banyak, atau yang datang ke tempat Anda kebanyakan dari daerah mana. Ini di bisnis konvensional. Sekarang kita lihat kalau bisnis digital, ini yang terjadi. Hal yang persis sama dilakukan di bisnis di konvensional, itu dilakukan di bisnis digital hanya dalam bentuk yang berbeda. Tapi tetap sama. Jadi Anda kalau di bisnis konvensional riset di pertokoan, bisnis digital risetnya di Google. Nomor 2, Anda kalau yang nomor 2 buka toko atau kantor di lokasi tertentu, Anda buat website toko atau kantor dalam tanda kutip di angkasa ya, karena kita punya toko kan tidak terlihat ya, adanya di website gitu. Adanya di dalam komputer. Nomor 3, kalau Anda dulu memasukkan di Yellow Pages, nomor 3 ini Anda bisa ditemukan di Google, mesin pencari Google, dan di sosial media. Nomor 4, kalau Anda dulu memasukkan data Anda di buku nama dan nomor telepon, ini sekarang data Anda itu nama dan email yang Anda simpan di database tertentu. Namanya cloud database. Nomor 5, Anda pasang iklan juga, sama seperti kalau Anda bisnis konvensional. Kali ini pasang iklannya di Google dan di sosial media, di mesin pencari Google. Nomor 6, Anda jalin relasi dengan klien melalui email yang Anda kirim secara reguler. Mungkin Anda ikut 1000 Lancer, 1000.com, Anda pernah subscribe, akhirnya Pak Ryan keep update mengenai apa yang terjadi, dan itu adalah cara Pak Ryan 1000 Lancer menjalin relasi dengan Anda semua. Makanya akhirnya Anda semua datang, tahu ada webinar, ini adalah salah satu cara Pak Ryan untuk menjalin relasi. Jadi kalau seumpamanya satu hari Anda butuhnya jasanya 1000 Lancer atau 1000.com, positioningnya Pak Ryan ini udah menang dahulu karena dia sudah menjalin relasi. Nomor 7, kalau Anda di bisnis konvensional menganalisa data secara manual, kalau di bisnis digital, Anda menganalisa usahanya dengan tool yang namanya analytics. Jadi itu adalah tool-tool yang kita bisa selalu pakai untuk menganalisa berapa banyak yang datang ke website kita, berapa yang cuma lihat-lihat, dan lain sebagainya. Sama, cuman toolsnya beda, alatnya beda. Dahulu kita banyak menggunakan tenaga, labor. Sekarang yang kita gunakan adalah mesin, engine, laptop, komputer. Jadi tidak ribet ya. Ribet itu karena yang memberitahu Anda itu tidak bisa menyusun dia secara urutan, langkah demi langkah, yang menyebabkan seolah-olah semuanya itu begitu sulit. Kalau saya rangkum ya, jadi sekarang inilah blueprintnya. Inilah sebenarnya mungkin alasan Anda datang ke webinar ini. Langkah sukses di bisnis digital ya, yang saya Sanjay dan Panen Digital, perusahaan saya lahirkan, dan saya dapat validasi dari Pak Ryan mengenai langkah ini adalah memang langkah yang benar, tepat, karena dia seorang praktisi juga ya. Kita ulangin lagi ya. Jadi 7 langkah sukses bisnis digital, 7 langkah sukses bisnis digital. Ini daerah ini yang perlu Anda jadikan patokan saat ini apabila Anda mau berbicara dengan siapapun, untuk tidak bingung lagi. Dan kalau Anda bertemu dengan siapapun, jangan sampai Anda bingung lagi, Anda harus mulai dari mana. Jadi nomor 1, Anda riset di Google. Nomor 2, Anda buat website. Nomor 3, Anda ditemukan klien ya, bagaimana kalau dicari klien Anda bisa ditemukan. Nomor 4 adalah Anda memiliki list kontak klien ya, dalam bentuk nama dan email.
Itu adalah daerah setup ya. Kita melakukan persiapannya dahulu dengan melakukan 4 hal ini. Kemudian langkah 5 dan 6 itu Anda mulai pasang iklan, iklannya mendapatkan respon dan database-nya masuk, Anda mulai bangun relasi. Dan itu adalah daerah action ya. Ini 5 dan 6 ini kalau dibilang ini sales itu terjadi di daerah 5 dan 6. Dan kemudian Anda menganalisa hasil, Anda mereview. Tentunya di dalam setiap langkah ini akan ada lagi pecahannya. Jadi seumpamanya kalau ada yang pertanyaan, lo ini sosial media di mana? Itu sebenarnya dari langkah ketiga. Karena kalau Anda bisa dicari oleh klien, jadi Anda itu di salah satu di dalam langkah ketiga ada mungkin ada pecahannya lagi 2 atau 3 lagi, Anda harus bikin profil sosial media. Anda mempunyai sebuah profil yang dicari kalau memang Anda sepertinya prospek Anda banyak di Facebook, ya buka di Facebook. Kalau Anda di Instagram, di Instagram. Jadi di dalam ini akan ada pecahannya lagi, tapi ini saya rangkum jadi 7. Dan kalau ada pertanyaan berikutnya, seumpamanya kalau bikin SEO di mana? Ya itu pada saat kita mau ditemukan orang itu kan di langkah ketiga SEO masuk ke sana karena kita harus eksis. Pada saat kita dicari klien, biasanya mereka carinya di Google atau carinya di sosial media, yaitu ada di daerah ketiga. Tapi untuk lebih jauh pasti akan ada pecahan training-training lagi yang akan kita lakukan ke depannya ya. Ini adalah overview daripada 7 langkah sukses bisnis digital. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 4 ya. Sekarang apa sih langkah awal yang harus Anda lakukan? Anda mengetahui, saya review sendiri sedikit ya ke belakang. Anda tahu revolusi digital yang melahirkan begitu besar potensi yang dapat Anda manfaatkan. Kedua, Anda juga tahu keresahan finansial yang terjadi dan ancamannya. Sekarang sudah mengetahui ini, mungkin Anda juga sudah tahu, oke, saya sudah tahu ini ada potensi, saya mau masuk ke bisnis digital. Kedua, ya pasti saya tidak mau kena jadi seperti Kodak atau jadi Bluebird atau jadi seperti Macy's atau JCPenney. Sekarang mungkin pertanyaannya adalah, terus apa yang harus saya lakukan? Nah ini kita siapkan, apa yang harus Anda lakukan saat ini, sesudah ini Anda mengetahui. Baik, sekarang saya alihkan ke Pak Ryan kembali karena Pak Ryan sebagai seorang praktisi sangat mengetahui karena dia sudah membangun bisnisnya, sudah masuk ke usia 5 tahun, berkembang terus, omsetnya juga berkembang, dan saya secara pribadi mengetahui Pak Ryan dan perusahaannya. Kedepannya saya rasa akan terjadi peningkatan besar di usahanya 1000.com dan 1000 Lancer. Oke, saya alihkan ke Pak Ryan. Oke, thank you banget ya Pak Sanjay dan juga teman-teman yang masih sama kita malam ini. Luar biasa banget sih bawaannya dari Pak Sanjay tadi. Saya sendiri ngelihat semua data, fakta, riset itu semua Pak Sanjay cari sendiri dan benar-benar menakjubkan banget ya dalam kurun waktu 20-30 tahun ini. Ternyata dunia ini banyak banget berubah. Dan memang kalau misal kita nggak berevolusi atau nggak berubah, ujung-ujungnya kita bakalan diubah sama industri itu sendiri. Gitu. Jadi buat teman-teman juga pas saya mulai bisnis online 5 tahun lalu, saya juga ngerasa bahwa ke depan ini online tuh pasti sesuatu yang bakalan pelan-pelan menggantikan offline. Sesuatu future trend setting lah istilahnya. Dan pas saya mulai waktu dulu tuh masih belum banyak yang aware soal online. Jadi kita banyak lakukan trial and error. Dan hari ini saya pengen sharing ke teman-teman juga, kira-kira pas misalnya kalian mau mulai masuk ke bisnis online dari bisnis konvensional ataupun mau buat startup, mau buat online bisnis ya. Kira-kira apa sih langkah-langkah yang mesti dilakukan supaya dulu jangan sampai membuat kesalahan yang sama ya kayak dulu saya lakukan di awal, karena dulu nggak ada webinar seperti ini, saya juga bingung mau nanyanya ke siapa gitu. Jadi ini semua berdasarkan pengalaman sendiri ya, dan sampai hari ini kayak tadi Pak Sanjay juga bilang, kita udah handle
1000 sama 1000 Lancer udah handle lebih dari 15.000 klien, dan semuanya online. Jadi saya harap juga tips yang saya bagiin ini benar-benar bisa berguna buat kalian. Jadi kita langsung aja bagian keempat ya, langkah awal yang harus dilakukan tuh apa sih? Nomor satu, tadi Pak Sanja ada bilang ya, di bagian satu itu adalah kita harus riset dulu bisnis. Tapi saya asumsikan teman-teman rata-rata udah punya bisnis ya, udah lakukan riset tersebut ya, offline maupun online. Selanjutnya kita langsung masuk ke bagian kedua hari ini kita bahas, yaitu tentang buat website. Nah, buat website ini, kalau dulu itu kita suka website itu yang penting ada atau yang penting eksis. Tapi sebenarnya website itu bisa jadi suatu marketing channel yang baru, ataupun bisa jadi bisnis kalian sendiri. Dan dimana semua transaksi terjadi online ya, dan nggak lagi lewat offline. Cuma buat website ini ada 3 poin yang paling penting, yaitu menarik pengunjung, membuat mereka membeli, dan menjadikan mereka menjadi pelanggan setia. Menarik pengunjung itu kita bilangnya kayak klien baru. Ya, klien baru, pengunjung baru masuk ke toko kita ya, toko online. Terus kita harus buat supaya mereka beli produk kita. Dan setelah itu, kalau dia happy dengan produk kita, dia bakalan sharingin ke temennya yang lain, datengin pengunjung baru. Dan kalau misalnya dia yang tadi happy, dia bakalan mungkin 1-2 bulan kemudian datang lagi ke toko online kita untuk beli lagi. Jadi cycle-nya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih pikirannya adalah mikirnya masih, oh yang penting website itu ada. Sebenarnya itu kita harus sedikit berubah. Tapi gimana supaya website kita bisa ngebantu bisnis kita. Jadi jangan sampai cuma nice to have aja. Ya, karena website itu very powerful, tapi kita mesti manage-nya bener, buatnya mesti bener. Nah, ini saya bakalan sharingin gimana sih caranya. Pertama, supaya website teman-teman ini bisa ngejual, ada 2 hal yang paling penting. Yang pertama itu desain, ya. Yang kedua itu usability. Desain itu banyak yang bilang itu UI atau user interface. Jadi kita masuk suatu website, kalau misalnya tampilan daripada website itu nggak menarik, warnanya kurang bagus ya, desainnya kacau balau, semua informasi pokoknya ada di dalam satu halaman ya, itu artinya bad design. Kedua, good usability, itu maksudnya apa sih? Pas kita misalnya mau beli sesuatu barang di website, kadang kan kita ada istilahnya masuk ke suatu website, ya desainnya mungkin bisa bagus, tapi pas mau coba beli satu barang susahnya setengah mati. Pas udah mau payment, error. Pas mau beli suatu barang, bingung tombol belinya di mana. Itu artinya bad usability juga. Jadi website yang menjual itu dua-dua ini harus bagus. Baru ujung-ujungnya kita punya bisnis online bakalan berkembang. Nah, good usability sama good design ini tentunya kita setelah tahu 2 elemen ini kita mesti terapin. Terapinnya kemana? Kadang kita suka mikir, oh ya buat website repot juga ya. Halamannya banyak, ada 20, 30 halaman, 40 halaman, saya satu-satu mesti pikirin dalamnya apa. Nah, sebenarnya yang paling penting daripada website itu homepage. Kenapa homepage? Terus terang, saya pernah sekali dulu pas lagi jalan 5 tahun. Saya pernah punya satu, pas pertama kali 1000 Lancer itu launch, kita itu cuma 1 halaman. Dan 1 halaman itu berubah jadi 6 halaman akhirnya. Tapi di 1 halaman itu, saya udah langsung bisa jualan dan saya udah bisa dapat klien langsung. Halaman itu saya sebut homepage atau landing page juga bisa. Ya, di homepage ini adalah halaman pertama yang istilahnya semua orang kalau ketik misal www.1000.com masuk ke dalam homepage-nya ya. Itu homepage kita adalah halaman utama yang mereka bakalan lihat. Dan homepage ini karena semua orang pasti masuk ke sana, ke halaman tersebut. Kalau misal homepage-nya udah nggak menarik dan nggak bagus, ujung-ujungnya mereka nggak bakalan masuk ke halaman yang lain, alias mereka bakalan keluar dari website kita. Dan biasanya dalam 4 detik dia harus homepage kita harus buat mereka menarik supaya mereka mau explore lebih jauh lagi. Karena kalau misalnya dalam 4 detik itu mereka nggak tahu kita website jualan apa, website kita nggak menarik, ujung-ujungnya dia tinggal simple buka tab baru dan masuk ke website-website yang lain. Kadang-kadang saya juga suka ditanya sama teman, kemarin website apa yang saya buka? Saya juga nggak inget. Gitu. Cuma yang pasti website yang good usability dan good design itu pasti saya akan ingat. Makanya intinya dari pertama kali kita mau buat website adalah
pastikan good usability, good design, dan juga homepage kita itu halaman yang paling penting. Nah, homepage itu kita bilang sudah bagus, kita tahu homepage itu penting tadi. Terus selanjutnya, kalau misalnya penting, apa sih yang bisa kita lakukan? Kenapa sih homepage itu mesti kita do something lah tentang homepage itu? Karena homepage yang efektif itu akan buat pengunjung website kita itu lebih mudah mengidentifikasikan apa sih yang sebenarnya kita jual, apa sih yang website kita tawarkan, website ini tentang apa sih. Tapi kalau kita masuk ke suatu halaman, ke suatu website dan kita bingung apa yang mereka jual, artinya ada yang salah dengan kita punya homepage. Nah, selanjutnya setelah mereka tahu apa yang kita jual, apa nih website kita, selanjutnya website kita harus bisa menggiring pengunjung-pengunjung itu supaya mereka bisa berinteraksi dengan produk kita, dengan bisnis kita. Supaya ujung-ujungnya mereka melakukan hal-hal yang kita ingin mereka lakukan, yaitu membeli produk kita pada akhirnya. Tapi tentunya itu semua dilakukan, kita harus pastiin juga kita punya produk itu bagus dan ada manfaatnya. Jadi secara ringkas, homepage kita itu harus gampang dimengerti dan digunakan. Oke, jadi sekali lagi tujuan homepage kita adalah untuk yakinin kita punya pengunjung untuk masuk ke website lebih lama lagi dan mereka mengetahui apa yang ditawarkan dan mereka berinteraksi hingga akhirnya beli. Ya, kalau misalnya tujuan homepage Anda belum sampai ke sana, mungkin sekarang kalian perlu revisi website kalian, atau mungkin kalau misalnya udah terlalu lama ya, ada baiknya untuk membuat yang baru. Cuma paling penting di awal adalah pastiin kalian fokus di homepage yang dahulu. Oke, hari ini yang saya pengen bagiin. Tadi di awal ada banyak yang nanya ya, ilmu apa yang bisa kita dapetin. Pertama dari 7 langkah blueprint sukses bisnis digitalnya Pak Sanjay, teman-teman jadi tahu bahwa buat suatu bisnis online ya, itu ada fasenya step by step. Dan sekarang saya di fase kedua, yaitu membuat website. Pas membuat website ini ada 10 prinsip yang kita harus tekankan. Kalau dilihat dari sini mungkin informasinya lumayan banyak, tapi nggak apa-apa. Saya bakalan bahas satu-satu ya. Pertama yang nomor 1 dulu, bawah kiri ya. Itu sebenarnya tampilan mobile namanya, atau responsive design. Jadi banyak orang sekarang yang punya website ya, mereka belum memperhatikan dia punya tampilan mobile. Jadi setelah dia punya website desktop itu udah jadi ya, pas dibuka di mobile ternyata tampilannya itu nggak keruan. Itu ada informasi yang kepotong, ada image yang terlalu besar. Tapi di zaman sekarang sebenarnya dengan bantuan developer kita udah bisa pastikan bahwa gak cuma kita punya website di desktop aja yang tampilannya rapi ya, tapi mobile-nya juga. Nah, pastikan mobile layout kalian pun juga rapi, karena sekarang ini pengguna internet kayak tadi pertama Pak Sanjay udah sharing ya, jumlah smartphone yang ada di dunia ini sampai 61 triliun. Ya, jadinya kalau kita punya website itu belum mobile responsif atau tampilan mobile ya, yang nomor 1 ini, artinya ada PR yang kita mesti lakukan. Ya. Kedua, kalau teman-teman lihat di paling atas ada tulisan di sini ya, logo Freshbooks ya. Jadi kita harus, website itu kan sebenarnya brand dari tampilan daripada brand kita ya. Salah satu channel yang kita bisa pakai. Dan kalau kita masuk ke suatu website dan kita nggak tahu ini company apa ya, kemungkinan mungkin kayak logonya nggak ada gitu. Jadi eksistensi daripada logo atau brand kita itu penting di suatu website supaya mereka langsung tahu, oh ya ini mereka masuk ke website company apa sih ya. Dan untuk branding sendiri logo tersebut itu harus menyesuaikan warna website itu harus menyesuaikan juga dengan kita bilang design guideline atau color code daripada brand atau logo kita. Karena kalau misalnya kita punya color code itu anggap aja merah ya, tapi masuk ke halaman selanjutnya ada warna kuning, hijau, biru ya, orang udah bingung, mungkin dia mikir dia udah masuk ke website yang berbeda. Jadi konsistensi ini penting banget. Dan selalu warna di website atau tampilan di website ini harus ngikutin kita punya brand guidelines atau logo kita, brand kita. Ketiga ini di sebelah kanan atas ya, kalau kalian
bisa lihat story sedikit kecil ya. Di sini ada nomor telepon. Jadi meskipun kita di bisnis digital ya, biasanya pengunjung atau klien-klien kita itu pasti akan ada yang pengen coba telepon ke kalian. Pengen coba, bisa gak sih saya ngomong sama customer service? Kalau kita nggak menyediakan seperti itu, ujung-ujungnya mereka nggak yakin. Karena dia kira ini transaksi virtual. Mungkin nggak ada orangnya gitu. Tapi kalau kita siapin nomor telepon, artinya mereka tahu bahwa kalau di telepon akan ada orang, real person ya, yang bakalan menjawab panggilan tersebut. Dan ini meningkatkan trust atau kredibilitas daripada website kita juga dan bisnis kita. Nah, pastikan pas teman-teman buat website ya, kontak ini harus ada. Supaya orang percaya bahwa ada orang yang bisa dihubungin di real life. Nomor 4 ya, kalau di sini saya kasih lihat nih ada, harus sedikit kecil juga, ini menu ya, atau navigasi. Jadi menu ini adalah kalau dari homepage, selanjutnya kita mau arahin kita punya klien atau pengunjung ini ke halaman apa sih? Biasanya dari homepage itu misalnya ke product page, ya, atau ke halaman kenapa sih harus pakai jasa ini, gitu. Karena kenapa? Kita tahu bahwa klien udah tertarik, dia pengen cari informasi lebih banyak. Atau dia pengen, oh ya selanjutnya gue mau beli produk ini gimana ya caranya. Makanya kita tondolin product page kita. Pastikan di bagian menu ini nggak terlalu banyak option juga. Karena kalau terlalu banyak nanti mereka bingung yang mana yang mesti dipilih. Dan biasanya saya kan juga desainer ya. Paling kiri itu menu yang paling penting. Karena orang ngelihatnya dari kiri ke kanan. Jadi pastiin kalian taruh pilihan di paling kiri itu pilihan yang kalian pengen orang-orang atau pengunjung itu ngeklik ke situ. Jadi jangan sampai yang paling kiri tahu-tahu taruhnya adalah about us-nya misalnya yang kurang gitu penting ya istilahnya. Tapi produk, pricing, nah itu penting sekali. Makanya kita taruh paling kiri. Selanjutnya nomor 5. Kalau kalian lihat ada yang tulisannya Small Business Accounting Software that makes billing painless ya. Nah, Freshbook ini kan di contoh ini adalah website yang jualan accounting software online. Jadi di sini dia kasih judulnya atau kita bilang headline-nya daripada website dia. Dan dengan headline yang mudah dicerna ini, kita langsung tahu, oh dia jualan apaan ya. Dan apa sih yang membedakan dia dengan kompetitornya? Yaitu di sini dia taruh billing itu painless ya. Makanya itu nilai jual atau kita bilangnya selling point dia. Dan buat teman-teman pun ya, pastiin semua website kalian nanti selalu ada headline yang catchy, yang menarik, supaya orang pas masuk tahu bahwa oh ya misalnya kayak di 1000 kita jasa desain ya, tapi apa sih yang bedain sama yang lain? Kita jasa desain dalam 1 jam misalnya, dalam 1 jam itu sesuatu yang mungkin nggak bisa didapat di mana-mana. Jadi itu catchy headline ya yang mengundang orang untuk mau lihat lebih jauh ke website kita. Nah, biasanya kita punya headline di nomor 5 ini ya, selalu digabung atau di-couple ya sama yang nomor 6 itu image ya. Kalau misalnya di sini Facebook kan jualan accounting software ya. Kayak misalnya di 1000 kita jualan desain gitu. Jadi pastiin image yang muncul adalah image produk Anda. Misalnya kalau saya jualan bantal guling ya, pastiin image yang ditaruh itu adalah bantal guling yang benar-benar bersih, comfy ya, dan menarik gitu, supaya ujung-ujungnya orang bakal ngerasa oh ya saya pengen beli bantal guling ini ya, karena bantal guling ini benar-benar empuk, kelihatannya tuh bagus, materialnya bagus gitu. Jadi foto atau yang nomor 6, foto yang menarik ini sangat penting untuk menarik minat atau kita bilang appetite daripada pembeli. Selanjutnya ya, nomor 7. Di sini ada tombol. Setelah 1 sampai 6, tentunya kita nggak pengen orang stop sampai situ. Ya, kita pengen mereka melakukan suatu action atau do something. Masuklah kita ke nomor 7. Ya, di sini kita bilangnya tombol langkah selanjutnya atau yang biasanya kita suka ngomongnya call to action, CTA ya. Jadi call to action itu bisa misalnya oh ya order di sini ya atau hubungi kami. Gitu. Jadi ini beberapa contoh call to action yang istilahnya kita menggiring klien kita supaya melakukan atau dalam proses pembelian produk kita. Nah, kalau misalnya di 1 sampai 7 ini ya, di sini kan ada label A ya. Itu kita bilangnya above the fold. Artinya pas orang buka website kita, ini yang langsung mereka bakal lihat. Sementara di bawah 7 ini ke bawah 8, 9, 10 kita bilangnya below the fold. Below the fold itu artinya kalau misalnya mereka nggak dapat informasi di bagian A, mereka pengen lihat informasi tambahan.
dan mereka harus scroll ke bawah. Makanya kita bilangnya below the fold. Dan informasi tambahan itu adalah 8, 9, 10. 8 itu adalah list keuntungan. Jadi apa sih keuntungan yang dia bisa dapat kalau pakai jasa atau produk kamu? Yang 9 itu list feature. Oh, jasa atau produk kamu ini fitur-fiturnya apa sih? Ya. Dan yang nomor 10 ini yang paling penting juga, biasanya sangat efektif kalau misalnya kita ada klien yang udah pernah pakai dan kita tonjolin mukanya mereka, testimoninya mereka, seberapa happy-nya mereka pakai produk kita. Karena ini suatu, kita harus meningkatkan trust levelnya klien supaya pada akhirnya klien itu mau pakai produk kita. Dan salah satu caranya adalah dengan menampilkan testimoni klien-klien kita yang sebelumnya. Makanya di awal-awal ya, misalnya pas saya dulu mulai 1000 atau 1000 Lancers, ada tips sedikit kalau mau dapetin klien pertama atau kedua, ya mungkin kadang kamu kasih aja free ke mereka. Karena kenapa? Dengan lakukan kayak gitu, mereka kan menggunakan service kita, dia bisa kasih feedback dan juga dia bisa kasih testimoni. Dan nilainya testimoni ini luar biasa, karena mungkin dengan satu testimoni di mana kita kasih produk kita free, dia bisa datangin 10-20 klien ke depannya. Gitu. Jadi ini suatu investment, dan pastikan bagian testimoni itu harus selalu ada. Apalagi kalau yang udah pernah pakai, misalnya kayak selebriti, orang terkenal, ya misalnya presiden kita Pak Jokowi pernah pakai, ya itu luar biasa banget dan harus ditaruh. Kurang lebih ini 10 prinsipnya, dan tadi saya kan gambarnya rada kecil ya, jadi saya pengen remind sekali lagi ya dari awal tadi. Pertama itu tampilan mobile ya. Tadi ukurannya dari semua gadget beda-beda. Pastiin di setiap ukuran itu kita punya tampilan itu rapih, clear, dan informasinya jelas. Yang kedua itu yang tadi saya bilang branding ya. Logo, font, warna, ini penting banget. Dan biasanya sebuah company pasti ada yang namanya design guideline atau brand guidelines. Kalau buat teman-teman yang baru mau mulai usahanya ya dan bingung mau buat logo di mana, boleh coba 1000. Ya, kita udah handle sampai hari ini sekitar 8.000-an klien dan kita bisa cover ini semua. Dan paling penting ya, brand itu kan dari awal itu ngikutin kamu terus pas kamu mulai suatu usaha. Jangan sampai pas di tengah jalan tahu-taunya kamu baru mikir mau ngubah nama, mau ngubah warna, karena itu mahal. Jadi pastiin dari awal itu brand udah dipikirin mateng-mateng, karena brand ini bakal ngikutin terus. Makanya kadang-kadang kalau teman-teman ada dengar ya perusahaan lakukan rebranding, sebenarnya itu bukan sesuatu ide yang bagus ya, karena investmentnya lumayan mahal di sana. Jadi buat teman-teman yang mau mulai usaha baru ya, pastiin branding itu jangan 5 menit langsung jadi ya, tapi dipikirin sampai beberapa hari dulu baru lakukan action. Tadi saya ada info ya, detail kontak bisnis ya. Kayak di sini saya ada website ya, Raja Kamar. Mereka juga tampilin mereka punya nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah ini penting banget ya, karena kayak tadi saya bilang supaya pengunjung lebih yakin untuk beli, karena dia tahu oh ya ternyata ada manusia yang melayani mereka. Ini website kita ya 1000. Di sini kita kasih lihat menu yang jelas dan rapi. Dan misalnya paling kiri paling penting itu adalah link portfolio. Pastiin selalu kamu taruh menu-menu atau link yang paling penting itu di paling kiri. Dan pastinya harus gampang dinavigasi dan tidak banyak optionnya. Nah, selanjutnya headline. Headline dan sub-headline menarik ini kayak tadi saya info ya, dan dalam 4 detik itu orang pas buka website dia harus langsung tahu apa sih sebenarnya yang website kita tawarkan. Dan misalnya di website 1000 Lancer ya, kita juga terapin hal yang sama ya. Kita ada pasang headline di mana orang langsung tahu apa yang kita jual. Ya, jasa pembuatan website, aplikasi mobile, desain penulis artikel, dan lainnya gitu. Jadi kita jangan sampai buat orang tuh berpikir. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman yang mungkin saya mungkin ngomongnya terlalu cepat ya, tenang aja, kita juga bakal ada replaynya abis ini. Jadi don't worry. Tapi sambil sambil saya lanjut terus ya, nanti kalian bisa refer back juga ke replaynya yang kita bakal siapin abis webinar ini. Oke.
foto yang menarik ini elemen keenam ya, yang tadi saya udah mention ya. Dan di sini saya kasih lihat salah satu klien kita, Morello Coffee ya. Fotonya adalah tentunya dia karena jualan kopi, tapi yang ngebedain ya dari yang lain di website ini pun image yang dia pakai atau foto yang dia pakai benar-benar buat saya pengen minum kopi sekarang gitu. Jadi benar-benar cakep banget ya. Dan ini menonjolkan dia punya trademark sendiri gitu. Jadi cari foto yang benar-benar buat orang itu bakalan yakin dan mau beli produk kamu. Nah, tadi ada langkah selanjutnya setelah 1-6 tersebut adalah tombol call to action ya. Di sini nih biasanya tombol call to action atau tombol langkah selanjutnya ya. Kita juga buat itu mencolok supaya gampang diklik ya. Dan kita buat biasanya lumayan besar ya supaya orang nggak harus nyari musik kemana. Dan selama ini saya banyak klien-klien yang datang ke saya dan pas saya lihat websitenya itu hanya sebatas informasi. Jadi pembeli atau pengunjungnya itu nggak dikasih langkah selanjutnya mesti kemana. Dan mereka bilang ke saya bahwa, oh penjualan saya lewat online nggak meningkat nih Pak. Pas saya ngecek, ternyata tombol call to actionnya nggak ada. Ternyata informasinya juga nggak clear. Itu jadi ujung-ujungnya bukan karena kita punya website makanya penjualan langsung terjadi. Tapi kita harus melakukan perubahan di website kita dengan benar, baru penjualan itu akan terjadi. Dan baru bisnis digital atau online kita bakalan berkembang. Nah, selanjutnya tadi saya ada mention ya, 1-7 tadi itu semuanya elemen yang above the fold. Ya, dan 8-10 ini yang below the fold ya, yang perlu di-scroll. Nah, contohnya kita di 1000 Lancer buat klien-klien yang masih belum yakin, biasanya kita kasih lihat list keuntungannya, kenapa sih harus pakai 1000 Lancer, manfaatnya apa sih yang ada di website kita, dan kita munculin misalnya nomor 1, oh ya kita punya freelancer berkualitas sampai 150.000 lebih. Kedua, kalau pakai 1000 Lancer itu bertransaksinya aman ya, soalnya klien sama freelancer dua-duanya bakalan diprotek oleh sistem kita, karena sistem kita escrow ya. Dan ketiga, kalau misalnya mereka nggak happy pakai jasa freelancer kita, ada garansi uang kembali juga. Jadi ini yang mesti kita highlight, karena ini yang bakalan membantu membuat orang tuh melakukan keputusan untuk beli di website kita. Oke, kita masuk ke yang nomor 9. Tadi itu di bagian fitur kami ya. Nah, fitur ini kita juga harus highlight misalnya, oh ya dapetin kualitas desain terbaik dengan harga terjangkau ini di 1000. Jadi ini adalah poin-poin penting supaya ngeyakinin klien untuk beli kita punya produk. Yang terakhir, misalnya kalau teman-teman bisa lihat ya di sini, biasanya kita kasih testimoni kayak yang tadi saya mention. Kita harus pasang testimoni orang yang banyak dikenal orang lain. Misalnya di sini CEO-nya Berry Benka ya, Jason Lamuda. Dan kita langsung pasang di sini akan meningkatkan kepercayaan atau kredibilitasnya. Oke, jadi ini tips atau ilmu yang saya pengen bagi hari ini ya. Dan daripada itu saya juga sama Pak Sanjay ada mau kasih beberapa bonus ya di sini. Yaitu pas kita mulai buat website ya, tadi kan saya udah sharingin semua ilmu untuk buat website, yaitu cheat sheet-nya. Gimana sih caranya buat website yang efektif ya. Dan ini layout homepage-nya. Jadi kita udah siapin template-nya ya. Kita bilang mock-up supaya nanti teman-teman pas mau mulai buat website ya, atau mau mulai bisnis online ya, tahu bahwa oh ini template yang bisa dipakai pas buat website-nya. Ini kita udah siapin. Ada layout universal untuk semua industri. Ada juga yang spesial untuk fotografi sama portfolio. Nah, ini juga ada yang untuk industri makanan, kesehatan, sama kecantikan. Oke, kita udah masuk ke bagian terakhir juga ya. Mungkin saya pengen teman-teman coba evaluasi bisnisnya kalian juga sekarang. Dan kalau kalian mau masuk ke bisnis digital ya, tentunya kayak tadi saya mention, yang pertama tuh harus buat website dulu.
Ya, kalau misalnya udah punya website tapi versinya lama ya, saya suggest Anda juga harus buat website yang baru. Dan kalau misalnya Anda di bisnis konvensional, ya jangan sampai ketinggalan juga. Karena kalian mesti mentransformasikannya menjadi bisnis digital dengan buat website. Jadi, buat website itu benar-benar langkah awal untuk mulai bisnis digital. Nah, saya pengen kalian coba 2 menit ini coba bayangin ke depannya kalau pengen punya bisnis online, punya bisnis digital ya, kurang lebih ini website idealnya Anda. Contohnya kayak di Facebook ya, mereka benar-benar buat websitenya itu cakep banget, ya very interaktif juga, dan kita bisa ngelihat bahwa produk yang disajikan juga berkualitas banget. Nah, tadi saya kan banyak sharingin ya, dan juga informasinya banyak banget. Buat teman-teman pasti juga bingung ya. Ada yang mungkin juga coba untuk fokus di poin-poin pentingnya ya. Dan sebenarnya buat yang saya pengen tekenin juga sebenarnya adalah hari ini kayak tadi Pak Sanjay juga udah mention ya, bahwa kedepannya ini kan transaksi e-commerce bakalan makin lama makin naik ya. Dan kalau misalnya kita nggak ikut, kita bakalan ketinggalan kereta juga. Soalnya di 2020 nanti ya proyeksinya itu sampai 6,5 kali lipat daripada sekarang. Dan 1.700 triliun rupiah itu benar-benar angka yang luar biasa. Dan kalau kita sampai ketinggalan ya, kita bakalan miss the opportunity. Makanya saya sendiri udah dari 5 tahun lalu udah mulai. Nah, ini juga kita nggak mau sampai kejadian ya, bisnis kita kayak Bluebird ataupun Express yang tadi udah di-mention, fokus banyak di konvensional, dan akhirnya mereka punya bisnis pelan-pelan mulai dihajar, digerogotin sama bisnis online seperti Uber atau Grab ya. Intinya sih hari ini saya pengen titik beratin ya dari teman-teman itu, kita harus mulai berubah ya, atau kalau enggak nanti industri yang bakal ngerubah kita. Makanya pengajaran hari ini sebenarnya lebih banyak ya ke langkah awal, dan tentunya untuk take action teman-teman bisa mulai istilahnya lihat website mereka yang udah ada ya, apa yang mesti diimprove dari tips-tips tadi yang saya kasih. Dan juga selain daripada itu, kalau misalnya masih banyak yang bingung, masih belum yakin ya, kita pun juga di momen ini kita juga ada istilahnya special deal di bulan Ramadan ini buat bantu teman-teman ya. Dan selama ini kita juga udah banyak bantu ke klien-klien kita juga. Dan saya pengen supaya teman-teman mulai take action juga. Ya, cuma untuk hari ini aja sebenarnya kita ada penawaran untuk buat website ya. Nah, ini beberapa daripada kita punya klien yang udah pernah buat website di kita. Morelo Coffee tadi salah satunya. Terus juga ada Innov, Thermocom, total kita ada 100-an klien website yang kita udah pernah buat juga. Nah, buat teman-teman yang tadi nggak pengen dipusingin gimana sih buat website ya, bisa konsultasi sama saya juga. Dan kita di Ramadan ini kita juga ada paket spesial ya. Kita bilang special Ramadan offer, startingnya di 9,5 juta. Kita ada 2 paket, yang ini paket pertama kita bilang gold paket. Dan di sini teman-teman bisa dapat buat website ya, kayak yang tadi saya udah kasih lihat ya, kayak Morelo Coffee dan lain-lainnya. Ini beberapa detailnya, mulai dari yang tadi saya jelasin, tampilan mobile, responsive design, effective homepage layout, semuanya udah masuk ke dalam. Dan juga ditambah lagi ya, di sini kita bakalan siapin tim kita untuk bantu kawal projectnya juga, sehingga websitenya jadi dari 0 sampai tuntas. Dan offer ini juga cuma untuk untuk sampai besok aja ya.
Dan kalau misal kalian booking hari ini ya, dan kalau ada pertanyaan bisa WhatsApp ke nomor ini. Jadi paket ini cocok untuk company profile buat teman-teman yang mau mulai buat website dari sana dulu. Selanjutnya kita juga ada ya paket kedua itu untuk yang multi-purpose website ya. Misalnya mau buat online shop, e-commerce ya. Nggak cuma company profile. Biasanya itu harganya di 25 juta, tapi hari ini kita ada offer satu hari cuma di 17,5 juta. Dan ini fitur-fitur yang bakal didapat kayak tadi yang saya udah jelasin ya semuanya. 20 halaman juga websitenya. Dan juga dapat domain gratis yang .com non premium tapi, dan semua paling penting konten seperti copywriting dan image-nya itu bakalan kami yang siapin juga. Kalau ada pertanyaan juga bisa WhatsApp ya ke nomor ini 0877 7715 9916. Kalau yang bagian e-commerce-nya ya, kita cover juga hampir semua fitur dari katalog, kategori produk, shopping cart, promo kupon sampai payment gateway. Semuanya ini juga masuk dalam offer yang 17,5 juta ini. Dan hanya berlaku hari ini ya. Hanya berlaku untuk booking hari ini maksudnya. Nah, yang saya pengen tekenin, kayak tadi saya udah mention ya tentang kapan sih harus mulainya, dan memang sekarang saat yang tepat. Dan untuk dapetin promo yang tadi saya mention ya, teman-teman bisa lakukan booking fee ya, itu cuma 2,7 hari ini, dan promo itu bakalan harga promo itu bakalan berlaku sampai tanggal 22. Jadi kalau teman-teman lunasin sampai tanggal 22 itu masih kena harga yang promo. Tapi kalau lebih dari itu udah harganya yang non promo. Jadi booking fee cuma hari ini aja ya. Dan di sini saya sebenarnya mau kasih solusi sebenarnya ke teman-teman. Makanya booking fee ini pun juga sifatnya juga refundable. Kalau misalnya nanti setelah teman-teman lakukan booking fee, pasti ada meeting sama kita dulu. Kita sama-sama duduk, gimana kita membuat websitenya, briefnya seperti apa. Dan kalau ternyata nggak jadi, kita juga balikin uangnya 100% kembali. Tanpa syarat dan tanpa hambatan apapun. Jadi ini benar-benar no risk banget. Dan tentunya nanti bisa diskusi sama kita dulu untuk pembuatannya. Ini saya sharingin lagi ya, tadi paketnya. Ini yang gold paket ya. Tadi offernya di 9,5 juta ya. Bisa save WhatsApp-nya juga. Kalau mungkin hari ini masih masih mau mikirin dulu ya, silakan save WhatsApp kita juga. Dan ini yang tadi yang platinum paket, nggak cuma untuk company profile tapi juga ke e-commerce sampai 20 halaman. Oke, untuk ini ya, tadi saya udah mention soal booking fee-nya. Dan buat teman-teman yang tertarik ya dan mau ngambil langkah pertama ini ya, Anda bisa transfer ke rekening kita juga di sini. Kalaupun mau nanya-nanya dulu, silakan WhatsApp juga ke kita. Jadi kita juga pengen supaya teman-teman comfortable. Dan yang pasti tadi yang ilmu semuanya yang saya ajarin itu applicable ke bisnisnya kalian ya, dan bisa kalian terapin juga. Kayak tadi saya udah mention ya, kalau Anda bayar booking fee hari ini 2,7,
kalian bisa dapat harga promo hingga tanggal 22. Dan nanti dari hari ini sampai tanggal 22 kita tinggal set up meeting ya. Saya juga bakalan di sana untuk kita sama-sama diskusin gimana kita bisa kembangin bisnis online atau website kalian. Selain itu ya, kita juga bakal kasih satu lagi bonus ya, free. Ini yang tadi kita ada mention ya, 5 layout homepage website yang menarik ya. Kalian juga bisa subscribe dan akses di website panendigital.com. Tinggal subscribe email kalian saja. Dan itu saja ya untuk webinar hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah bergabung sama kita. Dan ini episode pertama ya. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa diserap dari sini, dan juga mengenai yang tadi kita punya paket yang udah saya sampaikan ya, buat teman-teman yang mau mulai lakukan perubahan hari ini, boleh silakan WhatsApp dulu ke kita. Kita diskusikan tentang gimana kita bisa mulai online bisnis kalian supaya kita juga nggak sampai ketinggalan kereta. Karena kalau tidak ya, opportunity loss yang bakalan didapat kayak yang tadi udah di-sharingin hingga 2020, seberapa besarnya potensial bisnis online yang bisa kita garap. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kalian mulai lebih awal. Itu saja dari saya, dan nanti kita bakalan lanjut ke episode kedua ya, di mana kita bakalan ngomongin lebih banyak tentang riset ya, dan juga SEO nanti ya. Terima kasih banget buat teman-teman sekalian ya, dan sukses terus buat bisnisnya. Good night, thank you.